Watak. Jadi watak kita udah ada di otak kita, Bu. Ya. Di bagian mana Bu Aisyah di sini nih? Coba pegang dulu belakangnya sini. Nah, di situ sudah ada wataknya kita masing-masing. Ya. Kalau bicara watak nanti bicara apa? Bicara jenis hasratnya, dan di sini juga ada kekuatannya dan ada kelemahannya. Itu makanya tadi disampaikan, ada jalan kefasikan dan ada jalan ketakwaan. Paham ya Bu? Jadi sudah ada. Mana sih Bu Aisyah? Boleh nggak lihat? Nah ini kita lihat ya. Jadi watak itu ada di daerah sini nih Bu. Nih. Ya nggak usah dihafal nama-namanya ya. Yang penting tahu aja. Makanya Ibu pegang aja gitu. Nah. Kalau watak Ibu lagi angot, bacain salawat di sini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau angot tuh kenapa? Berarti program jalan kefasikannya yang nyala. Kelemahan yang nyala langsung tutup lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Makanya mengapa kita perlu juga membelai atau sangat perlu membelai anak-anak bagian kepalanya. Yang di tengah ini ada watak dan bakat. Kalau Ibu merasa bakatnya terpendam, belai-belai lagi sininya Bu, bacain salawat ya Allah. Kayaknya aku ada bakat terpendam nih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nyalain Bu. Nyalain. Saya kira mulai sekarang jamaah ya, DT mulai sekarang dan seterusnya. Kalau ada yang begini-begini, berarti lagi angot. Kita ketemui misalnya ya, ada di bawah, Ibu lagi begini-gini nih, sambil baca salawat. Oh, lagi angot itu tabiatnya. Paham ya? Iya. Terus Bu Aisyah, watak bisa berubah? Tidak bisa. Programnya sudah ada di situ dengan kekuatan dan kelemahannya. Tetapi watak bisa dibentuk. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan nasihat, dengan belajar prinsip-prinsip kehidupan. Ya. Memangnya kalau belajar ilmu, kita taklim, ada nasihat, ya, pengaruh dari orang tua, pengaruh dari lingkungan, itu di otak mana? Otak depan. Jadi sini, coba pegang lagi dahi. Nah, ya, kalau udah banyak taklim, ilmunya lupa, baca lagi salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kadang kita udah banyak ilmunya di sini, ya, tiba-tiba hang sementara. Sering begitu otak, kan kayak komputer. Ya, pernah Ibu lihat komputer hang gitu? Nah, nggak boleh dipaksa kan? Udah biarin aja dulu, ya, biarin aja dulu dia, ya. Lagi restart, ya, biarin aja dulu. Jangan dipaksa. Usah gitu ya. Biarin aja dulu, ya. Sama, kalau juga Ibu lagi hang ilmunya, istirahat aja dulu, ya. Nggak usah maksa dan nggak usah juga berlarang diri. Aku kok yakini, udah sering taklim tapi lupa. Nggak usah juga begitu. Berarti Ibu sedang capek. Udah istirahat aja. Ya. Karena apa? Karena ya. Otak kita ini penuh, ya, penuh. Jadi yang di depan itu nanti isinya prinsip-prinsip hidup kita. Prinsip hidup kita ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam kita harus pelajari sedikit demi sedikit, ulang-ulang, sedikit-sedikit, ulang-ulang, kan gitu. Ini masuk di sini nanti. Ilmu pengetahuan. Misalnya Bunda sesuai misalnya ya sekolah atau kuliahnya. Saya di kedokteran berarti saya ada banyak juga di sini tentang kedokteran. Ya, nasihat dari orang tua, nasihat dari kakek nenek, ya, nasihat dari ibu guru. Nasihat dari teman-teman juga. Teman-teman suka ngasih nasihat kan? Iya. Nasihat dari guru-guru kita. Baik di taklim maupun di sekolah. Masuknya di sini. Ya. Pola asuh kita. Ya. Budaya kita. Siapa orang Bugis di sini? Bugis. Orang Bugis. Ada? Oh, ada orang Bugis. Oh. Sama sama saya tuh. Bapak saya orang Bugis. Ya. Jadi saya udah mulai tahu tuh kira-kira otaknya Ibu kayak mana. Apalagi kalau bapak ibunya Bugis. Oh, udah ngerti saya di sini. Siapa orang Jogja? Jogja. Yeah. Saya juga ngerti tuh otak Ibu gimana. Karena budaya Jogja yang lembut, halus. Beda sama orang Bugis kita ya. Ya. Begitu juga yang Medan. Begitu juga yang Madura. Begitu juga yang lain. Itu masuk di sini. Ya. Lingkungan waktu kita mulai lahir. Mulai TK. Mulai SD. Itu masuknya di sini nanti. Ya. Pekerjaan. Ya, pekerjaan. Saya ngurus narkoba Bu. Ilmu kenarkobaan saya ada di sini nih Bu. Ya. Karena lama saya ngurus narkoba sudah sejak 98, alhamdulillah jadi sudah 25 tahun. Karena cukup lama di otak saya, jadi kalau ada pasien, saya udah tahu ini mabok ganja. Gitu. Dari jauh udah tahu tuh. Nyimeng nih. Nyabu nih. Wah gitu. Ya, itu karena pekerjaan. Jadi ilmunya di sini, otaknya sini. Ya. Pasangan hidup. Tadi kan kalau yang nikahnya 92 paling nggak udah 31 tahun bersama kan. Hafal juga saya tuh tabiatnya suami. Ya, dan itu masuk di sini. Ya. Terus ternyata kita sering juga belajar dari watak orang lain. Watak teman, watak bapak, watak ibu. Walaupun memang genetik, tapi kan kita nggak tahu genetiknya dari bapak apa ibu kan gitu. Ya,
Nah, dan yang disebut genetik ini, yang ada di sini, itu bukan hanya dari bapak ibu kita, tetapi dari kakek nenek, yang sampai 7 ke atas. Leluhur bu, kalau ke atas. Ke bawah yang turunan. Kalau ke atas leluhur. Termasuk wajah kita, badan kita semua. Itu dibawa oleh gen. Ya. Yang mana tuh Bu Aisyah gen itu? Ya, gen itu ya bentuknya, oh ada di sini nggak ya? Oh ini dia. Pernah belajar ada namanya kromosom XX pada wanita, laki-laki XY. Bentuknya tuh kayak gini Bu. Karena kayak X makanya disebut X. Ya. Kalau Y emang bentuknya Y? Enggak. Dia kayak gini nih Bu. Yang laki-laki ini dan ini. Ya. Ilmuwan bingung kasih nama apa ya? Walaupun nggak Y banget, makanya kita kasih nama Y aja deh gitu. Karena sebelahnya X gitu. Itu kronologisnya ya. Nah, di dalamnya ada tali-tali. Tali-tali ini ada titik-titik, ada namanya DNA. Dalam DNA ada gen. Yang dibawa oleh gen itu adalah bentuk tubuh kita, bentuk wajah kita, mata dan sebagainya. Ya. Tetapi nggak mesti dari bapak ibu plek gitu loh. Jadi kalau ada anak kita merasa kok nggak mirip suami aku ya, nggak mirip aku ya. Ibu nggak usah galau dulu. Siapa tahu mirip kakeknya yang leluhur urutan keempat ke atas. Ibu punya fotonya leluhur keempat. Makanya ibu suka bingung, kayak siapa ya? Gitu. Iya. Bapaknya bukan, ibunya nggak mirip-mirip amat, kakeknya nggak. Ternyata leluhur yang keempat. Makanya besok-besok Bu, ya, kalau kita kasih warisan termasuk foto ibu. Supaya nanti 7 turunan ke bawah, itu juga tahu, oh begini. Kalau dulu kan nggak ada foto-fotonya, ya. Saya aja, bapak ibu saya ada fotonya, ya. Ayah, orang tua bapak ibu saya masih ada. Orang tuanya masih ada. Di atas yang keempat udah nggak ada, ya. Siapa tahu anak ibu yang ketiga mirip leluhur yang pas banget ke-7 ke atas. Tambah nggak ada fotonya. Nggak ada juga yang bisa ceritain, ya. Kalau yang keempat aja, mungkin kakek yang urutan nomor 2 kita di atas itu sudah sempat bilang, kamu itu kayak nenek buyutmu nak. Ya, hidungmu kayak kakek buyut, masih bisa cerita. Tapi yang 7 di atas siapa yang mau cerita Bu? Ini semua ada di sini. Termasuk watak, termasuk bakat, ini ada di sini. Ya, siapa yang anandanya lebih dari 1 Bu? Ya, ada nggak anandanya yang ini kayak aku banget wataknya, ada ya? Ada juga bapaknya nih, bapaknya nih, bapaknya. Dan anehnya para istri, kenapa kalau sebut suaminya, bapaknya, mukanya kan, mukanya kenapa ya? Saya termasuk loh. Ya. Ini ada kejengkelan apa sama suami? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau kita ngobrol-ngobrol sama, terus yang kayak kita, gue banget. Kayak gitu juga mukanya. Mulut lancip. Paham ya Bu? Iya, itulah perempuan. Ya, selalu mau lebih baik daripada suami. Padahal suami jembatan surga kita. Allahu Akbar ya. Saya juga dulu begitu Bu, jangan salah Bu. Tahun 2006 aja saya baru mulai berubah karena baru mulai belajar otak laki-laki. Kan sering dengar sharing kami ya. Iya, siapa yang sudah mulai berubah setelah tahu bahwa otak laki emang kayak gitu? Ya, iya. Sampai disangkanya, Bu Aisyah bela bapak-bapak. Bukan bela bapak-bapak, justru bela ibu-ibu. Dengan tahu otak laki-laki, ibu nggak baper. Demi Allah Bu, kalau kita nggak ngerti otak laki-laki, sampai seumur hidup kita baper. Dan selalu merasa, barangkali kalau ganti suami akan beda. Enggak. Sama Bu, sama. Sama. Ya, iya. Siapa yang WA panjang lebar sama suami dan cuma dijawab Oka? Sama Bu, sama. Anak laki-lakinya siapa yang sudah mulai kos atau lagi di luar kota? Ibu ya, WA dia cuma jawab iya doang. Atau jempol gini. Saya baru tahu 2006, kenapa begitu? Karena laki-laki ngomongnya sedikit. Otak laki-laki Bu, itu cuma di otak kiri belakang. Coba pegang otak kiri belakang Ibu. Tuh laki-laki cuma di situ otak bahasanya Bu. Perempuan di mana Bu Aisyah? Kiri belakang sama kanan belakang. Coba pegang Bu. Maka banyakan kita. Itulah saya sering sharing. Laki-laki karena cuma di kiri belakang, kalau diukur-ukur, dihitung-hitung, perharinya komunikasinya 7.000. Perempuan karena kiri kanan 20.000.
Makanya jangan heran kalau laki-laki walaupun dia nggak tahu berapa jumlah kata-katanya, bawah sadarnya menuntun untuk irit kalau jawab WA. Irit. Kalau pagi memang agak banyakan dikit karena belum habis. Iya, tadi saya mau turun, saya minta izin lagi sama suami. Kemarin malam waktu minta izinnya jawabnya oh sama Kak doang. Kalau tadi mau turun mobil, dia jawab agak panjang. OKEY. Agak panjang, Bu, karena masih pagi. Ya, untung di bawahnya dia tulis lagi jaga kondisi. Ibu sama nggak kita, Bu? Sama nggak kita, Bu? Kalau suami jawab agak panjang-panjang, ibu senang bukan? HP kadang-kadang taruh di dada. Oh. Tuh, bener kan, Bu? Tuh, ini namanya anggukan universal. Sama semuanya, ya. Nah, itu jadinya kayak gitu, ya. Nah, nanti ya kembali lagi ke dalam, ya, kita punya otak ini. Maka kadang kita juga belajar watak pasangan. Ya. Dan yang unik sebetulnya Allah mempertemukan suami istri itu wataknya selalu bertolak belakang sebetulnya, Bu. Ya nggak, Bu? Padahal ibu nggak belajar watak dulu, tapi diketemukannya bertolak belakang. Ya, ekstrovert ketemu introvert, yang introvert ketemu ekstrovert, kan gitu, ya kan? Ya, ada suaminya yang banyak bicara. Coba walaupun laki-laki banyak bicara itu cuma sampai 9.000, Bu. Ya, nah istrinya yang agak pendiam. Nah agak pendiam itu 16.000. Tetap lebih banyak kan? Iya, paham ya, Bu? Iya. Nah, jadi kita nanti kalau semakin lama berumah tangga terasa bahwa watak pasangan kita juga ada di dalam diri kita, itu masuknya di sini. Tapi watak asli kita tetap di sini. Sampai sini bisa paham? Kalau kita bikin ininya kayak gini. Nah, gitu. Ya. Nyala terus tuh. Watak kita tuh nyala terus, Bu. Tapi karena ada ilmunya, ada nasihatnya, ada belajarnya, maka ya watak bawaan diwarnai dengan ilmu dan segala hal yang di otak depan. Ini. Bisa paham ya, Bu? Jadi jangan ada lagi tanya ya, Bu Aisyah, watak bisa berubah nggak? Enggak. Tapi bisa dibentuk. Ya, watak bentuk. Saya termasuk orang damai. Yang sedikit-sedikit terserah. Tapi setelah bersama suami, dan suami sering marahin saya kalau bilang terserah, jangan terserah, ayo pilih. Sekarang saya kalau ditanya, atau lagi kalau diajak ke restoran, pilih makanan, nggak pakai terserah sekarang. Saya mau ikan bakar, oh gitu. Walaupun itu berat banget ngomongnya. Nah, otak saya tetap mau bilang, otak saya yang ini selalu mau bilang, terserah, mau bilang begitu. Cuman karena sudah dia terasah, sudah belajar juga, karena nanti ada orang bilang, nggak ada menu terserah di sini kan gitu. Makanya saya mencoba untuk, sebentar, saya cari dulu ya. Nah itu, nyari ikan bakar, gitu. Sudah mulai kayak gitu. Tapi waktu umur kita masih muda, apalagi masih TK, SD, atau remaja, itu watak dasar masih sangat-sangat terlihat. Kalau udah usia kita kayak gini, mulailah terbentuk. Paham ya?